Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 10 Juni 2022 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi kemarin mungkin ada yang banyak banget yang nanya pada saat live ya. Ini goldnya mau diapain, bisa di buy atau di sell. Selama saya live kemarin itu sudah saya katakan memang secara H1 kemarin ini marketnya sudah melakukan change of character ya, sehingga di sini kita mengharapkan marketnya turun untuk membuat yang namanya higher low yang baru. Makanya kemarin itu saya ada sell di sini, dan di grup pun akhirnya sudah saya TP di 3313 ya, sudah clear semua. Beneran marketnya turun sampai 3313. Yang dimana di sini juga ada demandnya di M5, kemudian marketnya naik sampai ke 3336 tertinggi kemarin. Jadi kalau kemarin ada yang ide buat buy, sell dan sebagainya, itu kemarin sudah dapat profit lumayan ya. Dari yang nge-sell dari kemarin kayaknya ada yang nge-sell juga dari 25 dan 28, itu sudah sampai 100 pip lebih. Kemudian kalau ada yang ide nge-buy juga kemarin malam, itu kalian juga sudah dapat 100 pip juga lebih ya. Sementara ini untuk update dari pertemuan antara Cina dan Amerika, itu belum ada hasil yang pasti banget ya. Untuk kelanjutannya adalah hari ini akan lanjut lagi ngomongnya. Ya, kalian bisa lihat di sini, US China talks in London will continue tomorrow. Ini kemarin mereka ini berbicaranya jam tengah 7 malam, berarti sekitaran siang hari ya, siang hari di Eropa. Jadi kemungkinan nanti pada hari ini kita juga akan melihat adanya volatilitas yang kembali tinggi, karena kalau kalian lihat pada saat jam malam ini ya, jam 7 sekitar jam 8 jam 9 ini kalian bisa lihat volatilitasnya cukup tinggi. Naik sampai 21, turun sampai 12, naik sampai 22, turun sampai 11, kemudian naik lagi. Sampai akhirnya tidak ada kejelasan, di sini market XAUUSD didorong naik. Nah, untuk saat ini hasil dari mereka berdua belum ada terlalu signifikan ya, karena untuk sekarang Trump itu masih positif banget. Kalian bisa lihat di sini, we are doing well with China, it's not easy. Itu dibilang juga dari Sekretari Bessent bahwa good meeting ya. Sementara ini hasilnya sih mereka positif untuk masalah talk tentang tarifnya gitu kan, masalah tentang tarif mereka positif gitu. Jadi apakah ini bisa mendrive XAUUSD turun hanya sekedar seperti itu? Saya rasa belum ya. Kita perlu adanya official statement ataupun hasil yang clear dari perundingan mereka berdua, baru kita bisa melihat ini gerak sebenarnya XAUUSD mau dibawa turun atau dibawa naik ya. Oke, di sini saya lanjut dulu. Untuk dari segi fundamental pada hari ini, selain adanya news nanti malam kita nggak ada news apapun secara kalender ekonomi ya. Jadi pastikan nanti pada hari ini, lebih tepatnya nanti malam ya, berarti kita santai aja lagi. Untuk pagi sampai sore kita tradingnya normal, kemungkinan malam baru kita akan bisa melihat volatilitas yang cukup ekstrim. Oke. Di sini sebelum saya lanjut untuk technical, di sini saya ada kasih intermezzo sedikit ya. Karena kalau kalian tahu, pasti kalian di sini juga ada yang nonton kemarin masalah live streamnya Timothy Ronald ya. Saya sih nggak ada problem dengan beliau ya, saya nggak ada problem dengan beliau. Beliau juga ilmunya bagus, mau ngasih tahu dan sebagainya. Cuman di sini yang saya mau highlight cuma satu, yaitu masalah kemarin beliau udah ngomong masalah robot trading. Oke, di sini yang saya highlight cuma robot tradingnya doang ya, sisanya sih saya nggak ikut. Jujur saya kemarin itu kan live juga di YouTube, dan dibarengi dengan beliau juga live juga di YouTube. Jadi secara full statement saya nggak lihat, cuman yang saya hanya lihat itu dari clipper-clipper yang berseliweran di sosial media, entah TikTok ataupun YouTube Short dan juga IG Reels. Nah, yang beliau katakan itu masalahnya adalah, sebelum saya lanjut di sini, kalau kalian mau skip intermezzo di sini silahkan, mungkin bisa di skip 10 menit ya, karena saya akan berbincang sini sedikit. Nah, yang saya maksudkan kemarin, barusan adalah
tentang masalah robot trading. Beliau kan mengatakan, si Timothy, bahwa robot trading itu ya kalau bisa 5% sebulan beliau akan jual semua asetnya kemudian taruh di sana gitu kan. Nah sebenarnya ya kalau boleh saya kasih tahu sedikit, robot trading itu nggak salah. Oke, robot trading itu nggak salah. Kenapa? Karena robot trading adalah sebuah sistem. Oke, robot trading itu adalah sebuah sistem. Jadi EA ataupun expert advisor itu adalah sebuah sistem, ya, yang dimana sistem itu dibuat oleh siapa? Oleh manusia, ya, oleh manusia. Jadi otomatis kalau IE-nya salah, otomatis manusianya yang salah. Kalau IE-nya benar, otomatis manusianya benar. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ya. EA itu adalah sebuah sistem untuk trading otomatis. Jadi kalau di dunia futures kayak di sini ya, EA itu tidak dipermasalahkan sebenarnya. Makanya dari Bapepti ada undang-undangnya masalah expert advisor, ya. Karena sekali lagi IE itu adalah sebuah sistem dan sistem otomatis dibuat sama manusia. Jadi kalau IE-nya ini membawa profit, otomatis yang pinter adalah manusianya. Kalau IE-nya itu loss terus, berarti yang goblok adalah manusianya yang coding. Itu. Ya, jadi IE ini nggak pernah salah, yang salah itu adalah manusianya sekali lagi. Dan yang di sini saya lebih tekankan adalah di dunia perdagangan, apapun itu ya, mau kita dagang konvensional ya, mau kita dagang secara konvensional, mau kita berdagang secara online, mau itu kalian berdagang di spot market, kalian itu mau dagang di futures market, tidak boleh ada yang namanya kata-kata fix, ya. Ini tidak boleh. Tidak ada kepastian untuk kalian boleh ngomong ada fix penghasilan berapa per bulan bahkan per hari. Ini sangat tidak boleh diomongkan. Jadi otomatis kalau sudah ada IE yang bilang profit, yes benar. Cuman kalau ada manusianya yang nawarin IE pasti profit kayak yang Timothy bilang 5% sebulan, itu sudah otomatis tidak layak untuk kalian dengarkan. Oke, kenapa? Karena kita berdagang. Dalam berdagang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Even kita secara konvensional, kita berdagang di pasar, kita nggak tahu apakah hari ini rame, apakah hari ini sepi, atau hari ini ada kebakaran, kita nggak tahu. Kalau kita belanja online, kita juga nggak tahu apakah hari ini banyak pembeli dan sebagainya, kita juga nggak tahu. Spot market juga sama, futures market juga sama. Makanya tidak ada satupun yang boleh memberikan kepastian fix, ya. Fix 1 bulan itu berapa, fix 1 hari itu berapa. Ini tidak boleh, ya. Secara undang-undang ini juga tidak boleh ada kata-kata fix sekian persen, fix 1 bulan, 1 tahun, tidak ada. Yang boleh kata-katanya itu adalah probabilitas berapa persen dalam 1 bulan atau 1 tahun. Karena di sini kita adalah di dalam futures ataupun spot, konvensional dan online, itu hanyalah ada kemungkinan. Ya, kemungkinan kita trading dalam 1 tahun menghasilkan profit misalnya anggap 50%. Tidak ada yang namanya kata pasti. Pasti 100% 1 bulan bisa, tapi apakah pasti itu terjadi di setiap bulannya? Enggak. Makanya kita lebih ngomong adalah probabilitas, ya. Probabilitas ataupun kemungkinan ataupun win rate bahasanya itu lebih cocok, ya. Karena tidak boleh yang namanya ada kata-kata pasti profit 5% sebulan. Karena kalau ada manusianya yang ngomong 5% pasti fix sebulan, saya pun mau, ya kan, saya tinggal pinjam duit ke bank, gadein apa, saya kasih ke mereka. Pokoknya kalau perjanjiannya pasti 5% sebulan, apa tanggung jawabnya. Saya pasti akan gitu kan, ya. Kenapa bisa memberikan kepastian? Even aja kalau kita dagang kayak buka franchise itu pasti owner dari franchise itu nggak mungkin bilang 1 bulan pasti sudah balik modal ataupun 1 bulan profit sekian. Pasti itu sudah rada bermasalah sebenarnya. Karena sekali lagi kalau konsep berdagang itu kita nggak tahu, ya.
Apakah hari ini rame, sepi, atau enggak tiba-tiba pasti hujan, apakah terang, bahkan kayak ramalan cuaca pun bisa salah gitu loh. Jadi di dunia ini itu tidak ada yang pasti untuk mengukur masa depan. Makanya nggak bisa kita ngomong pasti fix sebulan 5% dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa dicapai? Bisa. Apakah pasti setiap bulan seperti itu? Enggak juga. Itu loh ya. Sekali lagi, IE itu tidak salah karena IE itu adalah sebuah sistem. Dan kalau saya logikakan masalah IE seperti sistem seperti apa, kalau kalian yang nggak ngerti dunia online, ini lebih kepada kita sebagai investor itu membeli franchise-nya kayak Indomaret ya. Sebagai investor, IE-nya bekerja sebagai Indomaret itu adalah semua orang yang terlibat di dalam Indomaret. Jadi kita itu cuma duduk aja beli franchise-nya Indomaret, Indomaretnya yang mengelola nanti mau buka toko di mana, pegawainya bagaimana, kemudian stok barang bagaimana, alurnya bagaimana, gudang bagaimana dan sebagainya. Kita cuma modal untuk beli franchise-nya tok. Ya, otomatis apakah ketika kita membeli Indomaret kemudian kita rugi Indomaretnya salah? Ya enggak juga. Berarti yang salah adalah manajemennya. Manajemennya siapa? Ya udah manusia itu sendiri ya. Manusianya yang salah. IE itu kayak franchise-nya Indomaret. Ya. Jadi even Indomaret pun pasti kalau kita beli franchise itu tidak memberikan kepastian hari ini bakal dapat profit dari buka toko 1 bulan sudah balik modal sebesar anggaplah 1% gitu misalnya. Apakah possible? Bisa aja. Kalau terus selama 1 bulan 1 hari itu ada 100 pelanggan atau nggak lebih 1000 pelanggan 1 hari, habis barang datang dan gitu seterusnya, bisa. Apakah pasti? Pasti enggak jawabannya ya. Jadi supaya kalian itu tidak salah kaprah apa yang dikatakan oleh Timothy Ronald ya, IE itu tidak salah ya. Yang salah itu adalah sekali lagi manusianya. Kalau ada manusianya yang bilang ini IE-nya menghasilkan fix 100% setahun ataupun 1 bulan fix 5% seperti yang dikatakan, ataupun berapapun itu angkanya, even 1 bulan 1% fix, itu bisa kalian hindari orangnya ya. Tapi kalau orang itu mengatakan kemungkinan ataupun probabilitasnya adalah sekian persen, ya silahkan kalian boleh mungkin cari historinya apakah benar dan sebagainya, ya silahkan. Oke, jadi sekali lagi IE itu tidak salah, yang salah adalah manusianya. Jadi kalau kalian mau pakai IE, pinter-pinterlah pilih IE, pinter-pinterlah kalian cari manusianya yang membuat IE ya. Jangan sampai kalian menyalahkan IE-nya, kalian menyalahkan robot tradingnya, enggak ya. Karena pribadi ya, saya sudah muak dengan orang yang bilang IE itu ataupun robot trading itu scam dan sebagainya. Pasti gara-gara kejadian COVID 2020 yang kemarin ya, yang dimana kita tahu adanya ATG, Net89, kemudian Viral Blast, kemudian DNA Pro dan kawan-kawannya. Itu saya sudah muak banget sebenarnya pada saat tahun itu. Saya memberikan edukasi bahwa itu tidak benar ya. Ini saya malah flashback lagi, saya sampai berbusa ngasih tahu ke semua orang yang di dekat saya. Tapi ya bagaimana ya kan, orang tergiur 1% per hari fix ya, gimana dong ya. Sampai akhirnya mereka kapok sendiri, dan ada juga sampai sekarang mereka bebal gitu kan, tidak tidak kapok, malah tetap lanjut pakai yang scam dan sebagainya. Ya itu risiko mereka sih. Makanya kalau kalian mau pakai IE enggak salah, sekali lagi IE itu enggak salah ya. Kalau kalian mau pakai IE, ibaratnya itu kalian mau membeli franchise suatu usaha. Kalau kalian ingin membeli franchise suatu usaha, pasti kalian harus lihat apa? Yang pertama adalah backtest, ataupun kalau franchise-nya adalah track record-nya. Track record dari franchise tersebut bagaimana, apakah hasilnya bagus atau enggak. Kemudian kalian lihat performance-nya selama berjalan ataupun real test-nya ya. Ataupun kalian lebih bahasa lebih gininya adalah laporan keuangannya seperti apa, apakah pernah rugi dan sebagainya. Nah kalau kalian sudah yakin dengan semua itu,
ya silahkan kalian boleh menggunakan EA tersebut. Ya, karena kalau sudah melihat hal seperti ini, kalian yang pemikirannya berdagang pasti nggak asal jeplak untuk langsung milih suatu EA gitu loh. Ya, walaupun ada EA yang bilang kemungkinannya bisa mendapatkan 1% per hari, apakah bisa? Bisa. Teman saya juga bisa bikin EA 1% per hari. Apakah pasti banget 1% per hari? Enggak, karena kalau di backtest dalam 1 bulan pasti ada lossnya. Nggak mungkin 1 bulan itu profit full, itu saya rasa enggak. Pasti dalam 1 bulan anggaplah dapat 1% per hari ya. Berarti kalau anggaplah 30 trading day, paling kemarin sempat di backtest, pernah dibikin soalnya, paling jelek itu adalah dalam 30 trading days itu sempat loss beruntun sebanyak 1 minggu ya. Selama 1 minggu itu loss semua. Jadi bayangin 2-3 minggu ya, 3 minggu memang profit, tapi 1 minggu nih loss semua. Apakah orang mau ngelihat profitnya ini atau lihat lossnya? Ini nggak mungkin dilihat ya. Kalau orang udah bebel untuk cari profit doang, 3 minggu profit pasti nggak mungkin dilihat. 1 minggu loss itu yang bakal dicaci maki ya. Inilah konsep orang yang sebenarnya masih belum bisa dikatakan berdagang yang baik dan benar. Karena kalau keseluruhan ya 3 minggu profit gitu loh, cuma 1 minggu doang yang loss. Jadi selama 30 trading days ataupun selama 1 bulan ya cuma sebulan doang loss dulu. Karena sekali lagi, untung dan rugi itu adalah kinerja dari sistem berdagang. Nggak ada yang namanya full semua pasti profit ataupun semua untung, dan kalaupun ada loss semua itu pasti ya. Karena kalau dibilang loss itu adalah pasti, kalau profit itu adalah ya ketidakpastian. Ya, loss itu adalah pasti, kemudian profit adalah ketidakpastian. Jadi kalau kalian sudah bisa profit, berarti kalian bisa mengalahkan ketidakpastian tersebut. Itu, ya. Jadi sekali lagi, supaya kalian yang nonton clippernya Timothée Ronald di TikTok ataupun IG Reels dan juga YouTube Short, jangan sampai termakan clipper setengah-setengah. Dan di sini juga saya memberikan wawasan penuh ya, supaya kalian sadar EA itu seperti apa konsepnya, kemudian apakah nggak boleh pakai EA ataupun pakai robot dan sebagainya. Tapi kalau kalian ingin tanya lebih detail tentang EA itu seperti apa, juga nanti saya jabanin kalau nanti sore saya live lagi ya. Oke, lumayan sudah. Nah, sekarang kita analisa teknikal ya. Dari segi daily, kalau dilihat hari ini marketnya dibilang mulai ada pembalikan, apakah ada ataupun ini marketnya mulai turun lagi. Ini masih flat sih, ini masih flat secara daily. Kalau kita lihat indikator RSI nya masih flat di atas 50, belum drop sekali. Secara stokastik ini sudah nge-cross ke bawah ya. Jadi secara stokastik ini lebih prefer buat drop ke bawah ya, dan sekali lagi adalah bisa menyapu sampai 3200, yaitu low-nya di sini ya, low yang ada di 3 minggu yang lalu. Ya, candle daily kemarin ini sedikit ngebuat ketidakjelasan ya, atas bawah itu ekornya sama ya. Kalian bisa lihat ekor atas dan ekor bawah itu sama, bodinya juga tengah-tengah. Jadi itu benar-benar hari Senin kemarin memberikan kita ketidakpastian. Oke. Kemudian dari segi time frame H4, kalau dilihat dari segi time frame H4, kita itu sudah retrace sejauh 38,2 pas ya. Kalau misal lihat 38,2 pas adalah secara H4 retracementnya ya. Walaupun kemarin sudah saya katakan ini saya lebih prefer nge-retest 25 sampai 30, kemudian kalau ini lewat ya udah sampai 50% di sekitar 45 sampai 50 baru nanti bisa sell lagi ya. Kalau dilihat ini kan berarti sudah kena 38,2 dan sekarang drop. Nah, sekarang ini adalah titik penentuannya nih yang ada di 3306. Ya, apakah dengan penurunan ini apakah dengan retracement ini marketnya bisa lanjut turun ke bawah? Dan kalau semisalnya ini benar marketnya untuk membuat retracement ke bawah, berarti bukan retracement ke bawah, melanjutkan penurunan ke bawah, secara daily sekali lagi ini supportnya masih sama yang ada di 3285. Kalau hari ini daily close di bawah 3285, berarti otomatis kita akan menjadi luar biasa bearish ya. Ingat,
3285 dan sebagainya di bawahnya itu ada perpotongan trendline yang di bawah. Ya. Di sini ada perpotongan trendline, jadi harap pertimbangkan ya, harap dipertimbangkan trendline ini supaya kalian tidak gegabah untuk apakah lebih prefer mau instant short ataupun dan sebagainya. Ya, ini trendline masih bisa kalian pakai, jadi otomatis kalau harga masih di atas trendline, ya sementara sih ini masih oke untuk di buy untuk sekarang ya. Terus sekarang sih masih oke buat di buy, cuman apakah buy-nya sudah cukup bagus buat tembak jangka panjang? Jujur enggak. Ya, belum bagus untuk tembak jangka panjang. Oke. Secara H4 itu ini sekali lagi otomatis sudah kena 38,2 ya, sudah kena 38,2 dan ini adalah penentuannya sekarang. Kalau dilihat secara H4 ya, kemarin sudah sempat ngeriset sedikit secara RSI sampai ke 50, kemudian sekarang drop dan secara stokastik ini tinggal nge-cross doang ke bawah ya. Ini tinggal nge-cross balik lagi ke bawah, ini sudah langsung oke sih. Ini masih pertengah-tengah ini ya. Ini masih tengah-tengah nih secara stokastik. Stokastik tinggal nge-cross balik ke bawah, RSI drop lagi di bawah 40. Wah, itu enak sih. Ya. Secara H1 kemarin sudah saya bilang juga, saya memerlukan yang namanya market itu mereset momentum. Ya, mereset momentum dari H1 ya. Berarti stokastik sudah ngeriset dan sekarang OTW turun dan RSI juga sekarang OTW turun di bawah 40. Nah, kalau dilihat secara H1 kemarin sudah saya katakan pada saat saya live, ini kan 3306 selaku support, tidak boleh ada break di bawah itu. Tapi itu kan berlaku ketika kena area supply di sini. Ya, berarti otomatis ini sudah nggak ada area supply lagi di atas ya. Nah, berarti perjalanan untuk dari segi time frame H1 adalah kita perlu ada penutupan secara H1 minimal di 3310. Ini lagi 15 menit ya. Jadi kalau kita bisa melihat adanya penutupan di bawah 3310, ini akan menjadi market change of character. Ya, marketnya bisa OTW ngebuat change of character karena sebelumnya kan seperti ini ya. Dari marketnya turun, oke, naik, kemudian turun, naik, turun, naik, turun, kemudian change of character di sini ya kan, kemudian turun, naik, turun. Di sini melakukan break of structure. Nah, di sini ketika lewat, ini tinggal tunggu close candle aja nih. Kalau close candle di bawah 3310 berarti otomatis melakukan yang namanya change of character. Kita tinggal tunggu marketnya ngebuat lower high baru sebelum marketnya ngebuat lower low lagi. Ya, berarti otomatis kita menunggu ini kalau memang benar di bawah 3310 ya, ini kayaknya memang benar di bawah 3310 sih. Ya. Ini change of character H1. Ya, kita tinggal tunggu nanti marketnya retrace naik, ngebuat lower high baru. Kita tunggu untuk bisa ngebuat lower low baru. Ya, sekarang ini adalah marketnya kalau bisa saya katakan berada di area zona demandnya. Ini zona demand H1, tapi demand ini tidak terlalu kuat ya. Karena ini demand H1 yang dimana ini demandnya lebih kepada demand yang ngebuat retracement naik, bukan demand yang memantulkan harga tinggi. Ya, itu beda cerita. Nah, kalau misalnya ini memang sudah kena demand, ya ini bentar, ini kena demand nggak sih? Wah, ini pas banget ya, kena demand benar-benar bagian atasnya doang nih. Tuh, pas ya, kena ujungnya doang kemudian marketnya mental naik. Nah, kalau sudah kena demand seperti ini dan nanti misalnya close-nya di bawah 3310, sekarang kita cari di mana kita bisa ideal buat nyari sell. Yang pertama, di sini kita ada fair value gap. Oke. H1 fair value gapnya di sini, tapi ini kayaknya ketinggian. Oke, tapi ya kita bolehlah pakai di sini ya. Yang sekitaran ada di 3321 ya, sekitaran sana. Kemudian M30 fair value gap yang tercipta barusan kemungkinan adalah di sini sekitaran 3314 ya. Untuk masalah supply nggak ada ya, supply yang terjadi ya H1 cuma ini doang. Ya, kalau kalian mau pakai yang lebih bagus, ini adalah area supply digabung dengan fair value gap H1 juga oke. Jadi sekitaran 3321, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ya. Dari 21 sampai 27 itu adalah range area yang sebenarnya bisa dipakai kalau ada mau nyari entry sell nanti. Oke. Tapi kalau itu merasa ketinggian ya kan, yang dimana kita cuma mengharapkan marketnya ngebuat lower high baru nanti,
Kita tinggal tunggu titik nolnya di mana ya. Misalnya ini adalah titik nolnya nih. Berarti ya udah tinggal tarik Fibo aja dari sini sampai sini. Di sini 38,2-nya ada di 3320. Kemudian 3321 adalah di 50%. Jadi lebih possible itu ada di 3321 atau enggak 3320 ya. Atau enggak misalnya kena di 3318 laku 38,2 juga it's okay. Dan lagi, ini kalau titik nolnya benar di 3305 ya. Kalau misalnya titik nolnya beda lagi ke bawah, ya udah terus aja ya. Selama ini tidak lewat. Kalau ini sudah lewat ya, kalau ini titik low terakhir kemarin lewat yang ada di harga 3293, Fibonacci-nya sudah beda. Ya, Fibonacci sudah beda. Jadi saya asumsikan ini adalah titik nolnya, yaitu di 3305 ya. Kalau misalnya ini turun lagi sedikit, ya udah tinggal geser doang sih ya. Nanti kalian tentukan sendiri bagaimana. Secara M30 ini nggak ada demand yang bagus, supply yang bagus juga. Kalau dicari support become resistant yang potensial buat dites selanjutnya jika 3321, sebenarnya kalau dari segi time frame H1 sih sekitaran sini ya, 3316. Bentar, ini ada notif 3316. Ini sebentar, ini nggak terlalu bagus sih. 3311 atau nggak 3310. Bentar, ini nggak terlalu kelihatan. M30. M30 nya ini 3307 breakout retest, ini breakout retest. Ini sebentar, coba kita pakai ini ya, 3313 yang dimana di sini ada fair value gap M30. Kemudian M15, sebentar, M15 apakah ada supply yang bagus? Ini supply sudah diambil. M5 apakah ada? M5 nya ada, ini adalah drop base drop ya. Jadi kalau misalnya ini adalah titik 0 ya, ini titik 0-nya geser lagi nih barusan di 3304 ya. Kalau minimalnya sekarang 3313 ya secara M5. Kemudian yang benarnya adalah di sekitaran 21 sampai 27 ya. Di sini 21 sampai 27. Memang sih di sini M15 marketnya kena demand ya. M15 marketnya kena demand, ini tinggal terjadi ada pantulan naik. Itu pun kalau ada ya. Itu pun kalau ada. Ya, karena sekali lagi ini kan secara overall H4 lebih condong bearish ke bawah, H1 juga bearish ke bawah. Jadi kalau ada yang mau nge-sell dan telat, kita mengharapkan kayak kemarin ya, marketnya mengalami retracement dulu ya, baru nanti kita bisa nge-sell. Retracementnya di mana? Sekarang ada yang bisa saya kasih tahu per sekarang ya, 3313. Kalau ini lewat ya mentok sampai 15 lah ya, 3313 sampai 3316 lah sampai sini. Ini kecil lah ya, bisa saya pakai nih. Berarti dari 3313 sampai 3316 mentok. Kalau nggak ketemu di area ini, tunggu di atasnya antara 20, 21 sampai mentok sampai 27 ya. Yang penting ingat, ketika retrace naik terjadi konfirmasi, baru kalian boleh nge-sell. Kalau misalnya ini nggak ada konfirmasi dan terus malah kencang naik, ya jangan dipaksa gitu loh ya, jangan dipaksa buat nge-sell. Dan kalau kalian ada yang ide buat nge-buy sekarang karena ini marketnya kena demand H1, kemudian campur juga demand M15, apakah boleh nge-buy? Boleh. Masalahnya cuma satu, stop lossnya itu lumayan jauh. Karena stop lossnya berarti otomatis kalian harus taruh di bawah 3293. Itu stop lossnya 131 pip per harga sekarang di 3305. Untuk sekarang sih konfirmasinya belum ada. Even M1 pun nggak ada ya. Dari segi M1 ya, sorry M5 dulu deh. M5 di sini terakhir untuk market jika benar melakukan change of character adalah jika di atas 3320. Kalau dari segi M3 nggak kelihatan ya, sebentar M1. Di sini sempat marketnya melakukan change of character bullish, dibalas change of character bearish. Turun. Secara M1 sih masih melakukan yang namanya break of structure ke bawah terus ya. Jadi belum ada tanda-tanda ini buat nge-reverse naik. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di sini, tunggu konfirmasi ya. Kalau misalnya nggak ketemu konfirmasinya, ya udah jangan dipaksain.
Maksudnya kalau nggak ketemu konfirmasi adalah nggak ada konfirmasi tapi marketnya pelan-pelan naik, ya udah jangan dipaksain gitu loh. Nah, jangan dipaksain. Nah, sekali lagi saya pun kalau ingin nge-sell ya saya prefer marketnya retrace naik. Kalau nge-break di bawah bagaimana? Kalau semisalnya marketnya lebih prefer buat nge-break ke bawah, untuk hari ini case-nya adalah ini rada sedikit susah sih sebenarnya ya. Kalau hari ini marketnya ada nge-break di bawah berapa dikit saya kasih ya angkanya. 3285 ya, 3285 atau di 3285 ini H1 oke lah, cuman ini tidak terlalu ketara banget. 3275 ini lebih masuk akal dibilang sebagai supportnya 3275,5. Untuk sekarang sih kalau nge-break support 3293 sih rada susah sih ya. Bukannya nggak bisa, masalahnya nih candlenya rada sedikit awur-awuran nih ya. Ini candlenya yang di sini sedikit awur-awuran. Tapi kalau dia break di bawah 75, nah itu saya lebih prefer buat nge-sell di sana. Break di bawah 75 baru saya prefer buat nge-sell untuk lumayan jauh tembaknya sampai ke 45, bahkan bisa sampai ke 3200 ya kan, nge-sweep 3 minggu lalunya. Saya sih prefer di sana ya. Seperti ini. Kalau dia turun ya udah biarin turun, biarin turun gitu kan, biarin telat ya telat gitu kan. Ya udah, kalau misalnya ini marketnya lebih condong buat turun terus, ya saya nggak mau ngejar ya. Saya itu nggak mau ngejar ketika marketnya turun ekstrim dan juga naik ekstrim tanpa adanya pendukung fundamental. Untuk sekarang misalnya ini kan tidak ada kejelasan masalah mereka ngomong di Rusia, Amerika dan China gitu kan, tidak ada kejelasan dulu untuk sekarang. Kalau sampai nanti ada official statement, baru saya berani buat ngejar marketnya itu naik atau marketnya turun. Kalau sekarang masih berdasarkan teknikal aja, ya saya lebih prefer nge-retrace marketnya, baru marketnya turun, retrace naik, konfirmasi, baru saya turun ambil sell. Kalau sementara tidak ada konfirmasi buat naik, ya saya juga nggak nekat buat ngambil pembalikan untuk nge-buy gitu kan. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ya, hari ini kita memang tidak ada news berdasarkan kalender ekonomi, tetapi kelanjutan perbincangan antara US dan China akan terjadi lagi hari ini. Kalaupun hari ini terjadi dan langsung ada official statement dari Amerika dan China, itu bakal membawa XAUSD bakal benar-benar luar biasa ekstrim pergerakannya. Jadi sekali lagi, untuk nyaingin trade jangan terlalu panjang dulu. Ya, at least kalau dapat 100 pip itu bersyukur, kalau lebih ya lebih bersyukur lagi. Idealnya untuk sekarang adalah sekitaran 50 sampai 80 pip dapat. Oke. Jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.